Anwar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dibuka perdana, ratusan siswa baru mendaftar di Sekolah Rakyat Kota Mataram. Selundupkan puluhan gram narkoba dalam adus, seorang pria ditangkap polisi setibanya di Bandara Bizam. Puluhan hektare tanaman tembakau di Lombok Tengah rusak akibat cuaca, petani desak Pemda cairkan asuransi DBHCT. Ratusan anak-anak korban banjir di Kelurahan Selagelas, Kecamatan Sandubaya mengikuti trauma healing yang dilaksanakan oleh relawan bencana dan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Mataram. Selain diajak bermain, anak-anak juga diajak bernyanyi dan membaca buku. Ini untuk membangkitkan semangat mereka agar melupakan peristiwa banjir yang merendam rumah mereka sepekan lalu. BPBD Kota Mataram mendata banjir berdampak pada 34.000 lebih warga dengan 76 unit rumah rusak, 2 jembatan putus, 1 jalan putus, dan 2 orang meninggal dunia karena tersengat listrik. Curah hujan tinggi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah menyebabkan puluhan hektare tanaman tembakau rusak dan terancam gagal panen. Seperti di wilayah Kecamatan Praia Tengah dan Praia Timur, petani mengeluhkan kondisi tanaman tembakau yang berusia 1 hingga 2 bulan justru layu karena terendam air hujan. Punya sida kenapa? Meski mencoba mengeringkan lahan dengan membuat saluran irigasi dan menyemprotkan vitamin, namun sebagian besar tanaman justru layu dan terancam mati. Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma resmi ditahan polisi dalam dugaan kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 pada tahun 2021-2022 lalu. Wirajaya ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim Tipikor Polres Mataram pada Senin sore. Ia merupakan tersangka pertama yang dijebloskan ke penjara dari 6 orang tersangka yang ditetapkan. Dari hasil penghitungan BPK, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah. Kecelakaan kembali menimpa pendaki Gunung Rinjani. Kali ini menimpa pendaki bernama Benedict Emenegger asal Swiss. Ia terjatuh saat mendaki di Gunung Rinjani pada Rabu siang. Benedict dilaporkan terpeleset di jalur Pelawangan saat menuju Danau Segara Anak setelah turun dari puncak Rinjani. Akibatnya, korban mengalami patah tulang dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Beruntung korban dapat dievakuasi oleh pemandu dan para relawan yang kebetulan mengetahui kecelakaan yang menimpanya. Tim SAR bersama Balai Taman Nasional telah mengevakuasi korban menggunakan helikopter menuju Bali untuk mendapatkan perawatan medis. Puluhan hektare tanaman tembakau di Kabupaten Lombok Tengah rusak akibat terdampak cuaca ekstrim sehingga menyebabkan petani merugi. Meski sangat merugikan, namun Pemda hingga saat ini belum memastikan apakah petani akan mendapatkan asuransi atau tidak, karena belum ada alokasi anggaran. Pemda menegaskan anggaran sebesar 90 miliar rupiah yang merupakan dana bagi hasil cukai tembakau DBHCT menurut aturan hanya dialokasikan untuk asuransi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum.
Padahal setahun lalu, petani tembakau mendapatkan asuransi yang bersumber dari dana DBHCT yang dialokasikan sebesar 10 miliar rupiah berdasarkan hasil negosiasi dengan pihak kementerian saat itu. Tidak terprediksi. Kalau pengalaman tahun sebelumnya, ketika dia terkena itu, maka pada saat pergeseran kita perubahan, APBD perubahan baru bisa digeser. Dan itu pada saat itu sudah lewat musim tembakau. Jadi bantuan yang diberikan bibit padi waktu itu. Karena tidak mungkin kita kasih bibit tembakau udah musim hujan kan. Pemerintah daerah berjanji tetap akan mengupayakan alokasi anggaran untuk asuransi kerusakan tembakau para petani, salah satunya melalui APBD perubahan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahajapa dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.